Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni, NIM 19010101232. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi SITI Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Studi kasus pada Disdikbudpora Metro. Jurnal ini ditulis oleh Irfan Nur Arifani Abdi Darmawan, Disdikbudpora Metro 2 MTI Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Perencanaan strategis atau Renstra SITI yang tepat dapat mendukung rencana, dapat memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi sebagai proses yang mengelola informasi, meningkatkan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan, serta memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis. Pada penelitian yang dilakukan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada suatu bentuk usulan Renstra SITI pada Disdikbudpora Kota Metro. Untuk bidang pendidikan, terutama mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh sekolah di Kota Metro dengan menggunakan metode WART dan PEPART. Metodologi penelitian, metode pengumpulan data. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana dilakukan penginterpretasian hasil berdasarkan data yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun studi literatur. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Tahapan analisis dan interpretasi data mengacu pada kerangka kerja perencanaan SITI versi WART dan PEPART, maka tahapan analisa pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap. 1. Analisis kebutuhan bisnis dan informasi. 2. Proses identifikasi target SITI. 3. Proses identifikasi strategi SITI. 4. Merancang portofolio mendatang. Hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel tentang analisis critical success factor, di mana ada tujuan, kemudian ada critical success factor atau disingkat CSF, kemudian primary measure. Ada yang pertama tujuannya yaitu pemerataan dan peningkatan SDM PTK atau CSF-nya yaitu pemerataan dan peningkatan SDM PTK. Kemudian pre-measure peningkatan ketersediaan tenaga pendidik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK yang bersertifikasi dan berkualifikasi. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Maka harusnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan harusnya ditambah sehingga penyedia sarana dan prasarana pendidikan dapat tercukupi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Nah, itu harusnya ada penguatan manajemen satuan pendidikan. Measure-nya penguatan kualitas manajemen lembaga atau satuan pendidikan formal dan non-formal. Kemudian, analisis SWOT. Analisa SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi, kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal, peluang atau kesempatan dan keuntungan dari faktor eksternal, dan ancaman atau resiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal organisasi. Analisis value chain. Analisis value chain merupakan suatu metode untuk merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku, biaya, dan perbedaan sumber daya. Analisis PEST atau politik, ekonomi, sosial, teknologi. Ini ada faktor-faktor PEST, kemudian ancaman atau peluangnya, inisiatif, kebutuhan SITI. Di faktor politik
yaitu ancaman atau peluangnya kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20%. Kemudian inisiatifnya mempertimbangkan perubahan kebijakan dan perubahan anggaran yang disesuaikan dengan PAD Kota Metro. Kebutuhan sistem informasi RAPBS sudah tersedia. Dari faktor ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga inisiatifnya yaitu meningkatkan publikasi keunggulan pendidikan Kota Metro. Kebutuhan SITI, adanya website Dinas Pendidikan dan Sekolah. Faktor sosial, adanya ancaman atau peluangnya yaitu bertambahnya penduduk musiman mempengaruhi cara orang belajar. Inisiatif membuat kebijakan jam wajib belajar dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk kebutuhan SITI-nya tidak ada. Kemudian di faktor teknologi yaitu pemanfaatan teknologi sebagai peluangnya. Kemudian inisiatif yang bisa dilakukan yaitu adanya pelatihan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan SITI yaitu learning management. Yang kelima yaitu McFarland Strategic Grade. Strategik atau high potensialnya yaitu adanya sasaran kerja pegawai dalam pengembangan. Terus kayak operasionalnya RAPBS yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Supportnya adanya sistem informasi penerimaan peserta didik baru PPDB secara online biasanya. Kemudian adanya web Disdikbudpora, kemudian aplikasi Office Automation dan webmail, e-surat, kemudian PPID. Yang keenam, analisis kebutuhan informasi. Analisis kebutuhan informasi digunakan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi critical success factor. Di sini ada tabel tujuan dan kebutuhan informasi. Tujuannya apa? 1. Pemerataan dan peningkatan SDM PTK. Kebutuhan informasinya yaitu informasi sumber daya manusia, PTK dan PKB. Kemudian pusat belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kualitas sarpras pendidikan. Kebutuhan informasinya yaitu informasi data sekolah dan aset. Yang ketiga, kualitas manajemen pendidikan. Kebutuhan informasinya yaitu informasi data siswa dan akademik. Langkah selanjutnya yaitu landasan kebijakan SITI. Strategi SITI Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro merupakan strategi-strategi SITI yang mendukung organisasi untuk 1. Pengembangan aplikasi TIK untuk pemerataan dan peningkatan SDM PTK. 2. Pengembangan aplikasi TIK mendorong peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, pengembangan aplikasi TIK peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Strategi SITI. Sasaran strategi SITI 1. Pembuatan pedoman pengembangan SITI. 2. Pembentukan divisi SITI. 3. Sistem pengumpulan data pendidikan. 4. Sistem yang memudahkan analisa data pendidikan. 5. Sistem pembelajaran online. Strategi manajemen SITI. Pembuatan pedoman pengembangan SITI, pembuatan divisi SITI, pembuatan job description divisi SITI, peningkatan anggaran pengembangan SITI. Strategi SITI yang 1. Peningkatan fungsi pengolahan data SDM PTK yang optimal dengan dukungan TIK. 2. Peningkatan peranan TIK secara optimal untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan berkualitas. 3. Pengembangan aplikasi TIK bagi peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Kesimpulan, 1. Disdikbudpora Kota Metro saat ini belum maksimal dalam menerapkan SITI dan belum ada rencana induk penerapan SITI. 2. Perancangan Renstra SITI pada Disdikbudpora Kota Metro ini dilakukan dengan menggunakan metodologi WART dan PEPART dengan tahapan melakukan analisa lingkungan bisnis internal dan eksternal organisasi. Analisa SITI internal dan eksternal organisasi dilanjutkan dengan proses identifikasi strategi dan melakukan rancangan portofolio masa yang akan
datang yang digunakan untuk membantu proses kerja organisasi dan layanan publik di lingkungan kantor. 3. Penyusunan Renstra SITI sesuai portofolio SITI yang dihasilkan dapat memberikan prioritas pada aktivitas yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang optimal dan berdasarkan kontribusinya pada tujuan yang akan dicapai. Saran untuk perencanaan strategis SITI ini dapat sedapat mungkin dievaluasi pada rentang waktu tertentu agar tetap selaras dengan perubahan bisnis organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Kedua, pada setiap tahap implementasi, sebaiknya setelah dilakukan pelatihan, dilakukan evaluasi pelaksanaan implementasi. 3. Kebijakan keamanan SITI yang akan dibangun sebaiknya selalu memenuhi kebutuhan dasar keamanan sistem informasi, yaitu kerahasiaan, kendali, akses, autentifikasi, integritas, dan tidak menyangkal pengiriman dan penerimaan file pada sistem jaringan. 4. Rencana strategis SITI yang telah dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan strategis periode yang tahun mendatang di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro, dan dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penyusunan perencanaan strategis SITI Dinas Pendidikan bagi kabupaten lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.